Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sebagai umat manusia tentu berbeda dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Salah satu perbedaan tersebut adalah semisal Allah menciptakan para malaikat-malaikat, itu semuanya pun juga berbeda dengan kita sebagai umat manusia. Jika Allah menciptakan para malaikat, Dia tidak membutuhkan makan, Dia tidak minum, Dia tidak punya anak, tidak punya istri, Dia pun juga tidak membutuhkan biaya hidup yang lainnya. Malaikat itu diciptakan oleh Allah bila abi wa la akla la surba wala nauma lahum. Tidak adanya seorang bapak, tidak adanya seorang ibu tanpa makan, tanpa minum, tanpa tidur. Pun juga para malaikat ini adalah salah satu makhluknya Allah yang taat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah maksiat torfata ainin, sekedip mata pun, karena memang tidak dibekali nafsu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu berbeda dengan kita sebagai umat manusia dan diciptakan oleh Allah, membutuhkan makan, butuh minum, butuh tempat tinggal. Kita pun juga bersuami, beristri, beranak, lahir ke muka bumi ini perantara adanya seorang bapak, adanya seorang ibu, membutuhkan ma'isyah, membutuhkan kebutuhan ekonomi dan biaya hidup yang lain-lainnya. Itulah manusia. Tetapi jikalau kita mau berpikir, tetapi jikalau kita mau mengkaji, ternyata kedudukan manusia itu sendiri, jika betul-betul beriman, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh, kedudukannya akan bisa lebih mulia daripada malaikat-malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita umat manusia membutuhkan makan, membutuhkan minum, membutuhkan tempat tinggal dan juga biaya hidup yang lainnya, itu artinya kita sangat-sangat membutuhkan adanya rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rizki ini tentunya harus kita jemput. Rizki ini harus kita cari. Dengan apa? Dengan berusaha, bekerja, dengan cara-cara dihalalkan oleh syariat, pun juga tidak lupa dengan berdoa, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berusaha dan berdoa harus kita seimbang dan selaraskan. Berusaha saja tanpa doa itu sombong. Doa saja, doa melulu tanpa usaha itu bohong. Karena kita tidak pernah tahu takaran ukuran seberapa rezeki kita
Dari jalan apa rezeki kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya kita diperintahkan untuk ikhtiar, untuk usaha semampu dan semaksimal sesuai dengan keahlian, kapasitas bidang kita masing-masing. Insya Allah, jikalau kita berusaha dengan penuh keikhlasan, kerja cerdas, kerja keras, tuntas dan ikhlas, dibarengi dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah rezeki kita akan dipenuhi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini, di samping kita diperintahkan untuk berusaha dan berdoa, ada salah satu amalan atau wirid yang bisa mendatangkan mudahnya rezeki, yang bisa menarik datanya rezeki datang kepada kita atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa amalan tersebut? Apa wirid tersebut? Tak lain dan tak bukan adalah membaca kalimat istighfar berupa astaghfirullahaladzim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sini dapat kita ketahui bahwasannya di samping istighfar itu sebagai penghapus dosa, ketika seorang hamba banyak melakukan kesalahan, dosa-dosa yang kita perbuat, apapun itu, di samping kita menyesali, taubat nasuha, kita pun dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Di samping itu pula, ternyata Allah memberikan hikmah sirri di balik zikir berupa istighfar ini. Apa? Yaitu bisa mendatangkan atau jalbul arzak, bisa mendatangkan rizki-rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberikan kepada orang yang gemar berzikir, wirid melafadzkan astaghfirullahaladzim. Ini sesuai dengan sabda baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasratul istighfari tajlibur rizqa. Kasratul istighfari, memperbanyak membaca istighfar. Tajlibu, itu bisa menarik arizqa, terhadap datangnya rezeki. Dalam hal ini, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah penjelasan bahwa ternyata di samping istighfar itu sebagai kifarat dosa-dosa yang pernah kita lakukan, ternyata kalimat atau zikir astaghfirullahaladzim itu tajlibu rizqa, bisa mendatangkan banyaknya rezeki yang diturunkan oleh Allah kepada siapapun yang mau gemar memperbanyak membaca istighfar, mohon ampun keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya apa? Ketika kita sebagai seorang hamba berikhtiar, berusaha, apapun itu, semaksimal mungkin, apa itu berdagang, apa itu bercocok tanam, apa itu menjadi kuli, apa itu menjadi pengusaha, menjadi pegawai, menjadi guru, apapun profesi kita, yang penting halal, tidak merugikan orang lain dan tidak melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditambahi dengan doa dan juga wirid astaghfirullahaladzim sebanyak-banyaknya, maka insya Allah di situ akan menjadikan rizki kita ditambah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara-cara
Allah sendiri yang terkadang otak kita tidak mampu, yang terkadang fikir kita tidak nyampe. Tapi kalau Allah sudah menghendaki, apapun semua terjadi. Dengan cara apa? Kerja maksimal, doa yang serius, tulus, dan juga memperbanyak zikir Astaghfirullahaladzim. Di samping itu pula, junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aksiru minal istighfari, faman aksara minhu, ja'alallahu lahu min kulli hummin wa hammin farajan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Aksiru, memperbanyaklah kalian semuanya, minal istighfari, dari membaca istighfar. Kenapa? Faman, maka siapapun orangnya, aksaro, yaitu yang memperbanyak minhu, dari baca istighfar. Kalau begitu, ja'ala, maka menjadikan siapa? Allahu, Allah, lahu, bagi orang yang memperbanyak istighfar, Allah jadikan min kulli hommin, dari tiap-tiap kesusahan, wahamin, dan kesedihan, Allah jadikan farajan, ada solusi, jalan keluarnya. Warazaqahu, dan Allah memberikan rezeki padanya, min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Junjungan kita Rasulullah SAW bersabda, memperbanyaklah kalian semuanya, perbanyaklah tanpa hitungan. Ya, bisa 100, 200, 300, 500, ya, 1000, atau seberapapun itu, perbanyak istighfar. Kenapa? Sebab dengan memperbanyak istighfar itu, ketika manusia dilanda kesedihan, ketika manusia dilanda keprihatinan, kesusahan, maka Allah akan hilangkan kesedihan, kesusahan tersebut. Artinya Allah memberikan jalan keluar atau solusinya. Di samping itu pula, fadilah atau siri daripada memperbanyak baca istighfar ini adalah apa di situ? Warazaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki kepada orang tersebut dari jalan yang tidak disangka-sangka, dari jalan yang belum terbesit dalam otak dan hatinya. Tiba-tiba Allah kirim rizki yang kita tidak menyangka sebelumnya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itulah tadi salah satu keistimewaan daripada kita berzikir, memperbanyak istighfar, mohon ampun keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita sebagai umat manusia, sebagai manusia biasa, tak lepas dari yang namanya kesusahan, tak lepas dari yang namanya kesedihan. Sudah pasti tidak ada di muka bumi ini rasanya seorang yang tidak pernah sedih, seorang yang tidak pernah susah, sedikit ataupun banyak, sering ataupun jarang. Tentu sebagai umat manusia pasti mengalami yang namanya kesedihan dan kesusahan, yang terkadang bikin kita tidak enak makan, yang terkadang bikin kita tidak nyenyak tidur, ya, hingga akhirnya kadang-kadang jadi kurus badannya, berpenyakit sebab terlalu banyak beban fikir, akhirnya sedih, prihatin, susah. Di situ Rasulullah SAW memberikan resep, memberikan obat. Aksiru minal istighfari, perbanyaklah baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 dan seterusnya. Insya Allah, jikalau kita memperbanyak istighfar, ya, kesedihan-kesedihan, kesusahan-kesusahan yang kita alami, cepat atau lambat
akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan solusi, jalan keluar. Dan tidak hanya itu saja, kita sebagai umat manusia yang sangat butuh terhadap rizki, Allah akan memberikan rizki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dipermudah untuk memperbanyak istighfar, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kesedihan-kesedihan kita dihilangkan oleh Allah, dan juga rizki kita akan diperbanyak oleh Allah, diberkahi oleh Allah, ditambah lagi mendapatkan rizki yang tidak disangka-sangka. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan. Apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahan, itu semata-mata dari kebodohan Al-Fakir secara pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada benarnya, semata-mata itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.